Selamat uh, siang dan selamat sore atau malam pada kita semua yang berada di Indonesia. Beberapa hari ini saya banyak berpikir tentang seorang anak Tuhan yang bernama Daniel dan juga teman-temannya, yang mana mereka ini adalah satu contoh di antara banyak sekali orang-orang yang mengikuti satu arus, tetapi mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang melawan arus. Dalam arti adalah mereka ini benar-benar mengsanctify ataupun menguduskan diri mereka dan mengasingkan diri mereka dari hal-hal yang sangat berbeda dengan mereka yang hidup pada zaman itu. Di dalam buku yang Nyonya White tulis, The Sanctified Life, halaman 50-52, dikatakan di sana bahwa Daniel adalah seorang hamba yang setia dari Yang Maha Tinggi. Umur panjangnya dipenuhi dengan perbuatan mulia dalam melayani gurunya. Kemurnian karakter dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan hanya dapat disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalan di hadapan Tuhan. Kami ulangi, kehidupan Daniel adalah ilustrasi yang diilhami tentang pengudusan sejati. Saya lanjutkan. Pada awal karir mereka, datang kepada mereka ujian karakter yang menentukan. Jangan salah, proses saat ini kita pun sedang mengalami ujian dari karakter kita yang pada satu poin nanti, satu titik nanti, akhirnya akan terbuka seperti karakter apakah yang kita miliki. Disediakan bahwa mereka harus makan dari makanan dan minuman anggur yang berasal dari meja raja. Dalam hal ini, raja berpikir untuk memberi mereka ekspresi kebaikannya dan perhatiannya untuk kesejahteraan mereka. Jadi, banyak orang-orang nanti atau di dalam kehidupan kita, mereka ingin yang terbaik buat kita. Mereka ingin menyediakan hal yang terbaik buat kita, tetapi dengan versi mereka. Padahal kita mempunyai standarnya Kristus. Ini yang kita sering, tidak apa-apa. Mereka kan mau membuat yang terbaik buat kami, ya. Jadi tidak apa-apa, kita akan coba. Dalam hal ini raja berpikir, tetapi sebagian telah dipersembahkan kepada berhala. Makanan dari meja raja disucikan untuk penyembahan berhala, dan mengambil bagian dari itu akan dianggap sebagai persembahan penghormatan kepada dewa-dewa Babel. Ternyata makanan-makanan dan minuman yang sudah disajikan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala. Sehingga pada saat Daniel dan teman-temannya memakannya, berarti mereka juga sama dengan mengikuti ajaran dan kepercayaan raja dan juga bangsa Babylon pada saat itu. Dalam penghormatan seperti itu, keloyalan kepada Jehovah melarang Daniel dan rekan-rekannya untuk bergabung. Bahkan hanya berpura-pura makan makanan atau minum anggur akan menjadi penyangkalan iman mereka. Melakukan hal ini berarti menempatkan diri mereka dengan kekafiran dan tidak menghormati prinsip-prinsip hukum Tuhan. Nah, jadi kalau kita benar-benar tadi teliti dan dengar, memang tidak ada ruang bagi Daniel dan teman-temannya untuk memang melakukan atau berkompromi dengan apa yang dihadapkan kepada mereka pada saat itu. Inilah yang menjadi pergumulan kita semua. Karena pada satu saat kelak, karakter kita itu akan diuji. Benar-benar akan diuji, ya. Dan saya selalu banyak berpikir, kayak saya senang dengan minum minuman keras dulu, ya. Lalu godaan itu datang. Umpamanya saya berkompromi
hanya 1 gelas atau 2 gelas red wine contohnya. Ya memang kalau dari versi orang dunia kan itu untuk kesehatan. Ya memang, dan pada zaman dulu pun orang Yahudi pun minum anggur, tetapi anggur yang seperti apa kan kita harus tahu. Jadi untuk hal yang seperti ini kita perlu belajar kepada umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memang berjalan dengan lurus dan tidak pernah mau terkontaminasi dan memberikan alasan-alasan untuk mereka dapat ditaklukkan. Tadi bacaan saya itu saya ambil dari A Call to Stand Apart, halaman 53, paragraf yang ke-6. Saya lanjutkan lagi. Pertimbangan kedua dari tawanan muda ini adalah bahwa raja selalu meminta berkat sebelum makan dan menyebut berhala-berhalanya sebagai dewa. Dia menyisihkan sebagian dari makanannya dan juga sebagian dari anggurnya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala yang dia sembah. Tindakan ini sesuai instruksi agama mereka disucikan seluruhnya oleh dewa kafir. Jadi makanan-makanan mereka pada saat itu disucikan oleh dewa-dewa kafir ya. Duduk di meja itu di mana penyembahan berhala semacam itu dipraktekkan, menurut Daniel dan ketiga orang temannya akan mempermalukan Tuhan di surga. Bayangkan, duduk saja di situ. Memang kedengarannya ya. Wow. Apakah seperti itu teman-teman? Apakah seperti itu sahabat-sahabatku semua? Apakah seperti itu? Ya, apalagi bagi kita umpamanya yang masih bekerja, ya, yang mana saya sendiri jujur mempunyai kerinduan untuk segera meninggalkan ini semua. Ya. Keempat anak ini memutuskan bahwa mereka tidak bisa duduk di meja raja, makan makanan yang ada di sana, atau mengambil anggur yang semuanya telah didedikasikan untuk dewa berhala. Saya ambil dari Upward Look, halaman 83, paragraf 4. Saya lanjutkan, ini menarik. Di segala zaman, Roh Kristus yang ada di dalam mereka telah menjadikan anak-anak Tuhan yang sejati menjadi terang umat dari generasi mereka. Yusuf adalah seorang pembawa terang di Mesir. Dalam kesucian dan kebajikan dan kasih berbakti, dia mewakili Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Sementara orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, hati yang tulus di antara mereka adalah terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Pertanyaannya, apabila di sini disebutkan Yusuf, apabila juga tadi sebelumnya disebutkan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, apakah nama saya juga disebutkan sebagai seorang anak Tuhan, pembawa terang, dan seorang anak Tuhan yang menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan bagi bangsa-bangsa sekitar? Dari cara saya berbicara, dari cara saya menatap orang, dari cara saya makan, minum, berpakaian, ya, dari cara saya membawa diri saya untuk bergaul dengan teman-teman sekitar, ya, kelakar-kelakar yang kita lakukan, apakah saya membawa terang? Dari pola saya berpikir terhadap sesama umat Tuhan pun, ataupun tetap terhadap sesama orang yang tidak kita kenal, ya, saya sangat ingin untuk menjadi terang. Ya. Saya lanjutkan. Melalui mereka Tuhan dinyatakan kepada dunia. Dan apakah melalui saya Tuhan dinyatakan kepada dunia? Dari Daniel dan rekan-rekannya di Babel, dan dari Mordekai ke Persia, sinar terang bersinar di tengah kegelapan istana raja. Ini saya ambil dari The Heavenly Places. In Heavenly Places, halaman 316, 16 paragraf yang kedua. Kalau kita buka dari buku Ulangan 6 yang kita baca ayat 1 sampai 9, di sana dikatakan bahwa kita harus mengasihi Yahweh Elohim kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Dan perintah-perintah yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita pada hari ini haruslah kita camkan di dalam hati kita.
kita harus sebagai orang tua menanamkannya kepada anak-anak kita dan membicarakannya kepada anak-anak kita, ya, sementara kita duduk di rumah kita, sementara saya berjalan dengan anak saya atau istri saya, ketika saya berbaring dari tidur, ketika saya bangun, dan saya harus mengingatkan itu semua firman Tuhan dan juga ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan keluarga saya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Sekarang tanda tanda di tangan dan menjadi lambang di dahimu. Tanda binatang itu, saudara-saudara, di tangan dan di dahi. Mungkin saya mengakuinya sehingga saya tidak mungkin saya mengakuinya tidak secara action ataupun perilaku, ya, di tangan mungkin tidak, tetapi di dahi. Dahi itu kan tempat di mana frontal lobe kita berada. Tetapi di situ saya menerima konsepnya. Yang otomatis sih ujung-ujungnya tangan juga akan, di mana kita bekerja, akan juga mengikuti. Ya. Jadi seal yang ada di tangan dan di dahi itu adalah cinta Bapa kita, ya. Yang mana itu mempronounce, mengumumkan, ya, subjek-subjek tentang kerajaan kekekalan itu. Dan dikatakan juga if you love me di dalam buku Yohanes, ya, if you love me keep my commandment, itu sudah sangat jelas. Jadi kalau saya tidak mencintai Bapa dan juga anaknya Yeshua, ya, tidak ada love dan kita tidak keep, jadi tidak ada tanda di dahi dan di tangan. Jadi ujung-ujungnya apa? Dimeteraikan, yaitu mark of the beast. Ini kita memang tidak pernah merasakan, mengalami itu, tapi secara perlahan-lahan ketika kita emerge dengan dunia ini, pastinya kita akan menyatu dengan dunia ini, ya. Jadi pada kesempatan ini saya kembali diingatkan, saudaraku, ya, bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, di waktu yang sangat penting ini, seperti Rasul Paulus katakan, kita harus die daily. Kedagingan kita ini setiap kali kita harus rontokkan. Keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai harus kita rontokkan, ya, kita harus rontokkan. Sebab Tuhan mau mengerjakan hukum dan ketetapannya itu di dalam hati kita, asal kita mau, ya. Dan apabila kita minta, maka Tuhan akan sediakan alat dan tenaga untuk itu. Tinggal sayanya, maukah saya atau tidak, ya. Dan itu hanya bisa mempunyai kuasa. Firman-firman itu, ketetapan-ketetapan itu akan bisa mempunyai kuasa apabila kita menerimanya, tanpa ada embel-embel seperti tapi nggak perlu begitu, tapi nggak perlu begini, nggak perlu begitu juga kok. Nah, ya, kita harus singkirkan itu, kawan-kawan, ya. Dan sebelum saya tutup, saya mau memberikan sedikit kesaksian, ya. Saya dan istri saya mulai dari Selasa minggu lalu kami berjalan, mempunyai kesempatan, Tuhan izinkan kami untuk mengunjungi beberapa negara di Eropa. Dan teman-teman percayalah, dari setiap negara yang kami kunjungi ke negara yang lain, memang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kami dalam posisi tour. Kami dalam posisi sedang mengikuti tour, ya, wisata. Tetapi kesusahan ekonomi, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial perlahan-lahan sedang timbul, saudara. Ya, harga bahan bakar naik,
pajak juga dinaikkan, suku bunga juga dinaikkan, ya. Dan seluruh Eropa ini sudah menerapkan itu, ya. Kita sudah tahu lah, kita yang sudah belajar ini sudah paham lah kemana ini arahnya. Tetapi apabila kita masih mau menggunakan hati dan pikiran kita untuk terbuai dengan apa yang kita mau achieve di dunia ini, bukan untuk di kekekalan, itu kembali lagi, itu tinggal pilihan kita. Saya pun sudah menganggap bahwa apabila saya menolak ini semua, itu adalah murni karena saya menolak. Bukan karena Tuhan yang tidak datang dan menghampiri saya di dalam hati dan pikiran saya, tetapi karena saya tidak mau Tuhan datang dan menghampiri saya. Semoga short devotion yang saya bawa ini dapat memberikan satu gambaran kepada kita yang sederhana. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita ke depannya. Ya. Kita harus peka dengan keadaan zaman sekarang, dan kita harus peka juga dengan iman kita. Tanpa perbuatan, maka kita tidak mempunyai iman. Tanpa percaya, kita tidak mempunyai iman. Ya. Dan di dalam Roma 11 ayat 6 ayat yang terakhir, and if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Jadi antara kasih karunia itu dan perbuatan itu memang harus sejalan. Ya, sebab bentuk ataupun hasil daripada kita menerima kasih karunia itu, kita pun dipertumbuhkan dalam iman dan pengenalan kita akan Kristus, dan kita pun mau untuk melakukannya. Kami mohon doa juga untuk perjalanan kami kembali ke Indonesia sore hari ini, dan kiranya Tuhan berkati kita semua dan memberikan kepadanya wisdom dari surga untuk boleh menggunakan hati dan pikiran kita, untuk kita bisa dimampukan untuk menghadapi hari yang besar itu dan juga krisis yang akan segera kita akan hadapi. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita saling menguatkan dan mendoakan. Amin.